saya Dilia Maulia Anggraini. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS Manajemen Perusahaan. Pertama, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Jawabannya, 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang, di mana pemiliknya memiliki tanggung jawab yang penuh dan tak terbatas atas perusahaannya sendiri. Artinya, pemilik perusahaan harus menanggung semua kerugian apabila terjadi kerugian. Yang kedua, perusahaan persekutuan adalah bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan perusahaan untuk mendapatkan profit. Yang ketiga, perusahaan persekutuan komanditer ialah bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab atas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Yang keempat, perusahaan perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang yang diawasi oleh dewan direktur. Soal yang kedua, berdasarkan penjelasan dalam video materi motivasi merger dan akuisisi, jelaskan apa motivasi merger dan informasi link di bawah ini. Jawabannya, membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Yang B, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility terhadap bisnis. Tanggung jawab sosial disebut juga CSR, mungkin masih kurang di kalangan pelaku usaha nasional. CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaan serta seluruh keluarganya. Selain itu, CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dalam kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Yang keempat, soalnya, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya kurang setuju dengan pertanyaan tersebut karena justru kalau kita ingin perusahaan berumur panjang, maka program CSR menjadi jawabannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Itu tadi jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.